Shalom Youth LG. Hari ini kita ada ibadah. Mari yuk sebelum kita beribadah, kita siapkan diri kita. Kita pakai pakaian sopan selayaknya kita beribadah, tidak sambil rebahan dan tidak sambil makan. Selamat beribadah. Haleluya, shalom semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang baik dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, kita masih boleh bertemu, kita masih boleh berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita percaya ini semua karena oleh penyertaan Tuhan, karena oleh bukti cinta Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap saya dan saudara. Haleluya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu mari kita mau beri posisi kita yang terbaik, posisi penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan menyenangkan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ada Tuhan, kami masih boleh berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kami percaya Tuhan, ini karena cinta Tuhan terhadap setiap kami yang ada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang selalu melindungi kami di setiap jalan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengundang hadirat-Mu turun atas kami Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebelum itu Tuhan, mari Engkau urapi setiap kami Tuhan, baharui setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, oh Bapa, Kau teramat baik, Kau teramat baik. Hey, oh Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Kau baik, sebab Kau baik. Oh, di dalam nama-Mu Jesus, kami akan meninggikan-Mu Tuhan. Oh Bapa, haleluya. Kami mau nyanyi Hosana di hadapan-Mu Tuhan. Hosana bagi yang hidup dalam kemuliaan-Mu. Kami memperoleh kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Hosana, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Dalam kemuliaan-Mu Engkau hadir di sini, dan setiap Ku menyembah. Oh, haleluya. Kasih dan ampunan-Mu
Engkau Yesus. Kau di dalam kami, Kau di dalam kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah henti-hentinya memberkati kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pekerjaan yang boleh Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menuntun kami. Di dalam mata kanan, mata kanan, mata kiri, di tata, aku muliakan dan Tuhan.
atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami Kau selalu menyertai kami. Karena itu kami mau nyanyi Hosana bagi Engkau, Hosana bagi Allah yang ajaib, bagi Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah kami. Sembah nyanyikan dengan iman pujian ini, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah kami. Sembah katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Katakan Kau layak, Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau Allah sudah disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan, menjadi oh Tuhan buah yang berbuah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati setiap kami Tuhan, kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Engkau jamah kami, urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua tetap ada dalam sukacita dimanapun teman-teman berada saat ini. Teman-teman selalu ada dalam lindungan Tuhan. Oke, saat ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah pada 2000 tahun yang lalu. Mungkin sebelum kita sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang terus berlimpah buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, mungkin akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan berbagai keadaan, salah satunya di mana keadaan itu dapat mempengaruhi respon dari orang-orang. Ada orang-orang yang merespon keadaan dengan sukacita, juga untuk kepentingan baik yang bersifat pribadi ataupun kepentingan umum. Maka dari itu hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana Tuhan Yesus mau untuk terlibat dalam keadaan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Mungkin kita bisa sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua.
Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan. Di sini menggambarkan keadaan pada waktu itu, di mana ketika orang-orang beribadah di bait Allah, itu di situ ada keramaian, dan itu disalamanfaatkan oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi tempat ibadah yang seharusnya dijadikan khusus untuk beribadah kepada Tuhan, malah dijadikan tempat berdagang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu tidak lagi mementingkan hal-hal keagamaan, tapi memanfaatkan keadaan, memanfaatkan agama, memanfaatkan rutinitas ibadah untuk kepentingan pribadi. Nah, itu keadaan yang ada pada waktu itu. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena tempat ibadah itu bukanlah tempat untuk berjualan. Dan biasanya kan kalau pada masa ini di beberapa gereja ya ada juga yang berjualan di gereja, tapi ya biasa bazar dan lain sebagainya, tapi itu kan untuk dana gereja. Nah, tapi pada waktu masa ini, pada masa dalam cerita ini, itu mereka memakainya untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi yang saya dapatkan dari firman ini teman-teman, yang saya mau bagikan, bahwa pada masa-masa ini juga terjadi hal yang sama. Orang-orang sering memanfaatkan keadaan. Orang-orang sering memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi. Teman-teman, ya tidak perlu saya akan menjabarkan secara detail. Teman-teman sudah bisa melihat semua, baik dalam dunia politik, secara pribadi juga ada. Contohnya seperti ini. Ada orang yang memiliki ketulusan. Ada orang yang memang sangat-sangat baik. Keadaan yang dimiliki oleh orang ini biasa dimanfaatkan oleh orang lain. Keadaan yang ada ini dimanfaatkan oleh orang lain. Di sini ada yang menarik. Ketika Tuhan melihat baitnya dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya dilakukan di situ. Sini kita lihat. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Artinya apa? Tuhan tidak suka baitnya dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini teman-teman? Pribadi Anda Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk setiap pribadi kita. Semua orang sudah diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan mempunyai rancangan. Dan rancangan Tuhan itu menyatakan dalam Yesaya, mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi untuk kita semua, Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera teman-teman. Tetapi dalam dinamika hidup kita, banyak orang-orang yang sering membuat kita terganggu, ataupun jangankan
kita bicara secara personal, secara pribadi antar orang. Nah, ini juga berbicara tentang bagaimana iblis mau membelokkan teman-teman ke arah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sini yang saya mau tekankan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika ada yang mau membuat Anda menyimpang. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan berdiam diri ketika melihat rancangannya terhadap teman-teman dirusak oleh siapapun. Di sini dikatakan bahwa Tuhan mengusir. Artinya di masa sekarang ini bait Allah itu bukan lagi gedung, teman-teman. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah itu sendiri. Dan di sini dikatakan juga bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan firman Tuhan di sini mengatakan tubuh Kristus itu ialah bait Allah itu sendiri yang akan dirombak setelah 3 hari. Sesuai dengan cerita ini yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan merombaknya dalam 3 hari. Maksudnya di sini adalah tubuh Kristus itu. Dalam firman Tuhan juga mengatakan kita manusia yang percaya kepada Tuhan, kita adalah anggota tubuh Kristus. Artinya apa? Kita juga adalah bait Allah. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar menanamkan ini dalam pikiran teman-teman, dalam hati teman-teman, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika baitnya dirusak. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika baitnya dirusak. Ketika teman-teman dimanfaatkan, ketika teman-teman dicobai oleh iblis, dibuat jalan teman-teman menyimpang, teman-teman mulai aut-autan, hidup teman-teman mulai kacau balau, hidup teman-teman mulai susah, hidup teman-teman banyak hal-hal, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak rintangan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Apapun yang berusaha merusak hidup teman-teman, Tuhan akan mengusir itu semua. Karena apa? Teman-teman adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, bait Roh Kudus, tempat Roh Tuhan berdiam. Jadi teman-teman, apapun keadaan teman-teman sekarang, jangan pernah menyalahkan diri teman-teman. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa, aduh, saya tidak mampu lagi, saya menyerah dan lain sebagainya, saya pasrah. Tapi apa yang teman-teman harus lakukan? Berserah kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak tinggal diam, teman-teman. Begitu juga dengan apa yang terjadi saat ini. Situasi saat ini di mana COVID-19 begitu menghantui kehidupan kita semua. Bukan hanya kita sendiri, tapi di seluruh dunia, teman-teman. Seluruh dunia saat ini sedang khawatir. Dunia saat ini sedang menanti-nantikan vaksin dan lain sebagainya. Tapi apa, teman-teman? Saya mau teman-teman beriman bahwa Tuhan Yesus sudah jadi vaksin buat kita, teman-teman. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan akan meluputkan, teman-teman. Bukan berarti bahwa orang-orang sering saat ini terjadi perdebatan di luar sana. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang percaya Tuhan, ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Orang-orang, aduh, saya tidak perlu mengikuti anjuran pemerintah dan lain sebagainya, karena saya beriman saja. Tapi teman-teman, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah. Tuhan berjanji akan meluputkan kita. Tuhan berjanji akan meluputkan kita dari hal-hal yang celakakan kita, teman-teman. Sukacita itu bukan suatu keadaan. Saya menangkap suatu hal tentang sukacita. Saya pernah merenungkan firman Tuhan, dan saya dikasih pengertian oleh Tuhan bahwa sukacita itu adalah bukan keadaan, tapi sukacita itu adalah keputusan, teman-teman. Sukacita itu adalah keputusan. Maksudnya apa? Kalau sukacita kita adalah keadaan, berarti kayak gini. Misalkan saya diberi uang, atau misalkan saya ditraktir dan lain sebagainya. Itu membuat saya senang, membuat saya sukacita. Itu karena apa yang terjadi dengan saya. Tapi kalau sukacita karena keputusan, itu berbeda, teman-teman. Sukacita karena keputusan yang saya maksudkan adalah apapun yang terjadi, walaupun buruk sekalipun, walaupun saya disakiti, walaupun saya dikhianati dan lain sebagainya, tapi saya tetap bersukacita. Jadi teman-teman, sukacita teman-teman harus tetap bernyala-nyala. Harus tetap berapi-api dengan Tuhan. Karena apa?
Tuhan selalu ada untuk teman-teman. Dalam setiap keadaan teman-teman, Tuhan selalu ada buat teman-teman. Jadi gini teman-teman, semuanya mendatangkan kebaikan. Ketika terjadi suatu hal yang baik terhadap kita, kita bersyukur. Dan ketika terjadi suatu hal yang buruk pun, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Harus ada hal yang buruk, harus ada, dengan kata lain harus ada ujian, harus ada tantangan, baru di situ ada kemenangan. Bagaimana orang bisa mengampuni kalau dia tidak pernah disakiti? Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni sesama. Bagaimana kita bisa mengampuni sesama kalau hidup kita baik-baik saja dengan orang lain? Bagaimana kita bisa mengampuni sesama? Bagaimana bisa lahir sebuah pengampunan kalau tidak ada sebuah masalah? Jadi teman-teman, semua kebaikan yang akan terjadi dalam hidup kita harus melalui sebuah proses. Proses itu yang akan melahirkan hal baik. Jadi saya percaya teman-teman, dalam hidup kita saat ini semakin banyak tantangan, bencana di mana-mana. Apalagi saat ini yang paling parah, seluruh dunia mengalami. Saya yakin dan percaya kita sama-sama menantikan janji Tuhan. Kita sama-sama menantikan penggenapan firman Tuhan. Bahwa semuanya mendatangkan kebaikan, teman. Semuanya mendatangkan kebaikan. Bagaimana seorang bisa menang tanpa melewati sebuah perlombaan? Bagaimana seseorang bisa bersuka cita kalau hidupnya biasa-biasa aja? Jadi teman-teman, semuanya butuh proses. Apapun yang ingin kita capai, semuanya butuh proses. Jadi teman-teman, semangat untuk berproses. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah Tuhan terlibat langsung. Ketika ada hal-hal yang tidak baik, sekali lagi saya katakan, Tuhan akan mengusir itu semua. Teman-teman tidak usah takut, tidak usah bimbang dengan apapun yang terjadi. Saya yakin dan percaya, dimanapun teman-teman berada, roh Tuhan akan selalu memenuhi teman-teman. Asalkan apa? Teman-teman selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Teman-teman percaya bahwa teman-teman adalah bait Roh Kudus. Teman-teman percaya bahwa teman-teman adalah anak Allah. Imani itu. Maka sukacita, damai, sejahtera, semua janji-janji Tuhan, teman-teman akan menerima semua. Dan satu lagi teman-teman, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan yang memegang kendali. Tugas kita apa? Satu, percaya bahwa Tuhan melakukan. Percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Tugas kita hanya percaya teman-teman. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika Tuhan Yesus mempercayakan Yosua pada waktu itu untuk membebaskan, melanjutkan perjuangan Musa, kepemimpinan Musa untuk membebaskan bangsa Israel, di situ Tuhan mengatakan berkali-kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Kita hanya perlu itu teman-teman. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi akan mendatangkan kebaikan. Tuhan yang memegang kendali. Sekali lagi saya katakan, Tuhan yang memegang kendali. Teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah memikirkan jauh, terlalu berpikir, terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, tapi cukup percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu ada untuk teman-teman. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mungkin bisa memberkati teman-teman semua. Maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan kepada teman-teman. Kita sama-sama terus belajar. Saya juga akan terus belajar. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Baik teman-teman. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom.